Roti satu ini bisa dibilang populer banget di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Namanya Roti Widoro, dikenal sebagai oleh-oleh khas Sukoharjo yang sudah eksis sejak tahun 1922. Lokasi rumah produksinya ada di Dusun Widoro, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Setiap hari selalu ramai pengunjung khususnya di musim liburan. Yuk ikuti tribunsolo.com menyaksikan langsung proses pembuatan Roti Widoro. Roti Widoro ini sudah ada sejak 1 abad yang lalu, tepatnya tahun 1922. Sebenarnya roti Widoro ini bentuknya seperti roti bolu biasa. Nama Widoro diambil dari Dusun Widoro, tempat di mana produksi roti Widoro berdiri. Namun cita rasanya sangat khas dan beda dari roti bolu pada umumnya yang membuatnya beda dari yang lain. Jika roti pada umumnya menggunakan bahan dasar telur ayam, gula pasir, dan tepung terigu, namun roti Widoro ini menggunakan telur bebek, gula pasir, dan tepung terigu. Pembuatan roti juga nggak menggunakan bahan kimia sedikit pun. Nah, yang unik adalah adonan roti Widoro ini ada parutan kulit jeruk purutnya. Nggak heran jika rasanya unik dan jarang dijumpai pada cita rasa roti lainnya. Lantas, mengapa roti Widoro menggunakan bahan dasar telur bebek bukan telur ayam? Ternyata, telur bebek itulah yang berfungsi sebagai pengembang alami sehingga terasa nikmat saat disantap. Selain itu, proses pembuatan juga masih manual dan minim bantuan alat teknologi. Setiap hari, setidaknya ada ratusan roti Widoro yang selalu tersajikan dan siap dinikmati. Pengolahan roti Widoro generasi ketiga, Sri Hadnanto Yuwono atau akrab disapa Anto, menjelaskan singkat proses pembuatan roti Widoro. Tidak pakai pengembang kimia, kita memang murni dari bahan baku. Kalau komposisinya satu adonan, nah, setelah mengembang sempurna, diturunkan dari mixer, kemudian dikasih bumbunya itu. Kalau kita memang tidak ada yang ditutupi, itu pakai parutan jeruk purut, kulit jeruk purut itu sama vanili. Setelah dicampur dengan kulit jeruk purut dan bubuk vanili, kemudian diaduk secara perlahan menggunakan sapu lidi aren. Itu diaduk secara perlahan pakai sapu lidi aren. Kok nggak pakai mixer, nggak pakai mesin sekalian? Udah, soalnya harus menggunakan perasaan biar bisa merata sempurna. Kalau pakai mesin kadang terlalu cepat putarannya, itu jadinya kurang bagus. Anto menyebut pengerjaan setiap adonan sendiri tidak sampai 1 jam. Ya sekitar 30-35 menit lah. Dalam satu hari, Anto dan 5 karyawannya bisa memproduksi mencapai 300-400 roti. Namun, apabila libur panjang, paling banyak 1.500 roti setiap harinya. Jika sedang banyak pesanan dan tak bisa diatasi 5 karyawan, Anto mengajak saudara terdekatnya atau warga sekitar yang belum memiliki pekerjaan. Tapi kalau banyak orderan, ya kita tetap lingkungan sini yang longgar siapa, tak suruh bantu, cuma itu aja. Kita yang penting saudara sama lingkungan. Nah, soalnya apa? Oh enggak, orang lain kan lebih enak. Kalau lihat saudara nggak ada kerjaan kan juga kita sendiri, ya, kan gitu. Harga roti Widoro per bungkusnya cukup terjangkau loh. Ada 3 varian jenis roti yang harganya berbeda-beda. Harga Rp7.000 untuk roti yang kecil, lalu harga Rp8.500 untuk roti berukuran sedang, dan Rp10.000 untuk roti berukuran besar. Saat dicoba, rasa roti Widoro manis alami dengan sedikit rasa gurih sehingga rasanya pas. Selain itu, tekstur roti Widoro renyah. Jika ingin membeli roti Widoro secara langsung, lokasinya ada di Jalan Solo Wonogiri KM 16, Dusun 1, Kepuh, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tokonya buka pukul jam 8 pagi hingga 9 malam.
Roti Widoro yang unik ini resepnya didapat dari juru masak atau koki Keraton Solo. Pendirinya adalah Wongso Dinomo yang memiliki ide pertama untuk membuka usaha roti bolu yang kemudian dinamai Roti Widoro ini. Wongso Dinomo awalnya bekerja sebagai sopir kereta Kencana Raja di Keraton Solo. Resep roti bolu itu didapatkan Wongso Dinomo dari ibundanya, Jiwo Panantang yang jadi koki di Keraton Solo. Pengelola Roti Widoro generasi ketiga, Sri Hadnanto Yuwono, menceritakan kisah Wongso Dinomo yang merupakan eyangnya yang mendirikan usaha roti tersebut. Roti bolu itu pendirinya eyang saya, namanya Eyang Wongso Dinomo. Dia mendapat resep itu waktu beliau bekerja di Keraton Solo. Ia menceritakan Wongso Dinomo sebelum mendirikan usaha roti di tahun 1922 pernah bekerja di Keraton Solo bertugas sebagai sopir kereta Kencana Raja. Nah, ibunya itu bekerja sebagai koki. Jadi mendapat resep itu dari ibunya. Ibunya yang Wongso itu namanya yang Jiwo Panantang, itu koki di Keraton. Wongso Dinomo mendirikan usaha di rumahnya sendiri, itu pun atas izin sang Raja Keraton Solo yang kala itu menjabat. Beliau izin untuk mendirikan usaha di rumah, dan Raja waktu itu merestui. Jadinya beliau usaha di rumahnya. Wongso Dinomo sebetulnya asli dari Kecamatan Selokiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dulu ini belum ada yang menempati, masih pekarangan kosong. Lingkungan sini dia yang pertama kali mendirikan rumah dan bertempat tinggal di sini. Makanya untuk memperkenalkan usaha dan adanya desa baru, beliau menamakan usaha dan tempat tinggal ini sama, yaitu Widoro. Ya, kalau zaman dulu orang kalau yang sudah bekerja di keraton itu kan pasti untuk kepintarannya lebih dari rata-rata kan gitu, dari orang biasa. Makanya ya dia menamakan desa aja ya langsung diizini juga gitu. Nah, alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Selama 103 tahun berdiri, usaha Roti Widoro pasti merasakan jatuh bangun. Menurut Anto pula, ia kurang mengetahui pasti kapan usaha Roti Widoro itu pernah mengalami kesulitan. Ia berkeyakinan saat awal-awal didirikan tentu ada kendala. Namun sekarang menurut Anto, kendala usahanya adalah soal persaingan. Apalagi jika ada makanan yang tengah naik daun. Nah, saat itu Roti Widoro bisa terlupakan untuk sementara waktu. Di tengah persaingan, Roti Widoro pun mencoba bertahan dengan terus menjaga kualitas rotinya dari waktu ke waktu agar pelanggan tetap setia. Ya biasa mas, orang usaha. Kalau ada makanan yang baru naik daun, kita pasti surut. Biasa, kita sendiri juga tidak terkejut kalau sudah menjalani usaha. Itu ada, kalau untuk generasi saya itu generasi ketiga, jadi eyang, ibu saya, terus saya. Jadi sempat jatuh bangun itu pasti ada? Pasti ada. Menurutnya, semua usaha mikro kecil dan menengah bakal mengalami jatuh bangun atau kesulitan. Namanya orang usaha itu seperti itu. Nah, seperti gini aja, jadi kalau untuk contoh lebih mudah itu gini aja. Orang jual ayam, makanan seperti ayam atau bakso. Kalau ada yang booming, ada bakso baru, ayam baru kan biasanya pada pindah tempat. Tapi kalau itu dijaga terus kualitasnya, konsumen pindah tempat, tapi yang nanti kembali lagi. Nah, seperti itu aja. Anto menceritakan Roti Widoro awalnya dikenal sebagai hidangan oleh-oleh bagi tamu yang datang di suatu hajatan. Kalau dulu waktu kita orang punya hajat menggunakan roti kita, itu ya alhamdulillah. Produksinya, gitu loh. Tapi kita kan yang utama untuk oleh-oleh itu.
Sudah 103 tahun eksis, Roti Widoro sudah memiliki banyak pelanggan khususnya di Solo Raya. Biasanya para pelanggan ini membeli Roti Widoro untuk acara hajatan atau sajian saat acara keluarga. Salah satu pelanggan bernama Yahya. Ia mengaku sudah lama berlangganan Roti Widoro. Ia merupakan warga Grogol Sukoharjo dan kerap beli Roti Widoro untuk acara hajatan. Langganan dari sini kemarin kan sudah beli lah, ini kan tergantung kebutuhannya. Makin banyak kan orang ya semakin banyak beli juga. Kemarin 30, 25 ini tambah 15. Ada yang lain juga sama. Warga Grogol itu pun menyebut Roti Widoro mempunyai cita rasa yang sangat mantap dan lezat. Gimana, penasaran nggak dengan rasa Roti Widoro yang bahan dasarnya dari telur bebek? Jika lokasimu berada di luar kota dan jauh dari Sukoharjo, kamu bisa membelinya secara online lewat Shopee. Jika masih satu wilayah dengan Sukoharjo, kamu juga bisa pesan lewat GoFood. Selanjutnya, tribunsolo.com bakal mendatangi UMKM apa lagi ya? Nantikan saja liputan kami selanjutnya, sampai berjumpa lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.